Jadi orang kaya, andai nggak usah pakai kerja, andai nggak pakai kerja, andai. Semua orang pasti punya keinginan. Maunya semua serba ada. Nggak pakai susah. Mau ini itu tinggal bilang. Kerja dikit hasilnya banyak. Kata andai itu magic banget loh. Sesuatu yang nggak ada tapi bisa bikin orang melayang. Ya, seandainya aku punya kapal pesiar. Wow, enak banget ya. Seandainya aku punya jet pribadi, mungkin aku bisa keliling benua setiap minggu. Oh, andai aku punya rumah di Hollywood, di pinggir tebing dengan pemandangan yang bagus. Oh, andai aku punya uang yang banyak. Wow. Andai Jadi buat aku adalah teman bermain. Dedi itu orangnya seru banget. Tahu nggak? Dedi loves to hug and kiss me. I love him so much. Aku selalu lihat Dedi di ruang kerja, di depan laptop. Kata Mami, cara Dedi working for getting money. Dedi selalu ada buat aku. Dedi gak pernah terlalu sibuk buat Kimi. Mainan, reading Bible, pray. Tiap pagi, Dedi selalu anterin aku ke sekolah. Dedi nggak pernah terlalu sibuk buat Kimi. Buat saya, dia adalah seorang suami. Dia adalah teman yang enak dibuat ngobrol. Dia juga partner yang luar biasa. Kami sering berdiskusi banyak hal. Dia adalah orang yang bekerja keras, sangat bertanggung jawab. Kadang sih memang suka lupa. Tapi ya itulah, kami menjadi saling melengkapi. Saya bersyukur untuk kehadirannya dia. Halo, perkenalkan, nama saya Meli, istri dari almarhum David. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya dan suami sebagai nasabah Prudential. Jadi singkat cerita, suami saya itu tidak mau mempunyai asuransi karena dia merasa sudah punya asuransi yang tidak ada agennya. Tapi di sisi lain saya ini tidak tenang karena saya tahu kalau kita punya asuransi harus ada agennya. Jadi saya paksa suami saya untuk ikut Prudential. Tujuannya karena saya juga seorang istri, saya berpikir kalau ada apa-apa dengan suami saya, setidaknya saya ini tidak terlalu terbebani. Jadi singkat cerita, suami saya ini mau ikut asuransi dan di luar pemikiran kita juga. Ternyata waktu dia buka asuransi, 3 bulan setelah buka asuransi, suami saya ini divonis dokter terkena kanker. Dan pada saat dokter menvonis suami saya terkena kanker stadium 4, kita berdua jujur kepikiran tentang bagaimana nanti pengobatan dan biayanya. Karena kita tahu pengobatan kanker itu pengobatannya sangat mahal. Lalu singkat cerita suami saya nyeletuk, loh kan aku sudah punya asuransi. Terus kita juga nggak
kepikiran kalau ternyata prudensial itu mengcover semua biaya pengobatan suami saya selama 3 tahun, dan itu jumlahnya nggak kecil, yaitu sekitar 3,5 miliaran lebih kalau kita total. Dan di sisi lain kita itu sangat-sangat merasa beruntung sekali karena kita punya asuransi, karena selama pengobatan itu di mana suami saya menahan sakit dan harus berjuang dengan kanker, kita ini tidak memikirkan berapa biaya yang kita itu harus keluarkan, karena bahkan dari pengobatan yang termahal yang orang kanker nggak bisa dapatkan hari itu di rumah sakit, yaitu imunoterapi, suami saya itu bisa melakukan pengobatan itu. Jadi di sisi lain ada sukacita tersendiri yang kita ini rasakan karena kita tidak perlu memikirkan biaya, hanya perlu memikirkan untuk semangat sembuh. Yang awalnya suami saya itu merasa nggak perlu agent di asuransi, tapi hari itu ketika dia divonis dokter kena kanker dan harus menjalani pengobatan, suami saya selalu berkata, beruntung banget ya kita ini punya agent yang bisa cover dan menolong kita itu setiap saat. Bahkan di saat kita ini tidak tahu caranya mengisi surat keterangan dokter dan harus mengurus semua klaim itu, kok Andre ini malah yang semangat ketika kita ini putus asa. Dia bilang nggak apa-apa, pasti nanti bisa di cover sama asuransi. Bagi saya dan David, Ko Andre itu bukan hanya sekedar menjalankan profesinya, tapi bagi kami Ko Andre seperti koko kita yang mau dicurhati tentang apapun itu, dan kita merasa bersyukur karena Ko Andre melebihi dari agen asuransi yang kita pilih. Dan hari ini saya dan suami mau say thank you buat Ko Andre karena Ko Andre sudah menolong kita di area insurance banyak hal. Kalau nggak ada insurance kita mungkin hari ini bakalan nggak punya apa-apa, tapi karena ada Ko Andre yang terus semangati kita bahwa pasti bisa diklaim, kita sangat-sangat say thank you sama Ko Andre, dan Tuhan Yesus memberkati. Bekerja sesuai dengan profesi. Profesi utama saya adalah suami bagi istri saya dan ayah bagi anak saya. Tentunya ini semua tidak bisa andai kan. Saya memulai profesi utama saya dari dalam rumah untuk saya dapat berprestasi di luar rumah. Bagi saya, prestasi adalah saat saya dapat melayani mereka dan saya dapat melayani semua nasabah saya dengan baik. Okay, please welcome Andreasan. Okay, thank you teman-teman. Apa kabar semua? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Thank you. Silakan duduk teman-teman. Pertama-tama nih thank you nih Ko Cun ya, Cik Erni dan kakak-kakak senior saya ya, Kak Ferry ya, Kak Regnaldo. Siapa lagi? Kak Edi, Kak Wayu. Thank you. Ya, teman-teman selitingan ya. Oke, karena waktunya iya, cukup banyak waktunya ya. Saya datang ke sini kayak coming home gitu ya. Karena kan desainnya mirip-mirip. Wong iya, sing bikin podo. Oke, teman-teman, hari ini saya cuma mau berbagi sedikit, sharing dengan teman-teman di final sprint ini. Saya tidak bahas teknis, tapi saya lebih akan sharing tentang mindset gitu ya. Nah, seperti kayak kita makan ayam gitu ya, atau ikan, ada tulangnya jangan dimakan ya, dibuang ya, ambil positifnya, buang negatifnya ya, karena belum tentu apa yang saya bahas malam hari ini cocok buat teman-teman ya, ambil yang positifnya aja. Nah, malam hari ini, sini ya, saya lebih banyak bahas mengenai skill mindset ya, bagaimana cara kita menyikapi ya, cara pandang kita, cara kita melihat dan cara kita berpikir gitu ya. Nah, ada 7 skill yang saya akan bahas malam hari ini. Ini bukan berarti yang atas nomor 1, yang bawah nomor 7, enggak ya. Jadi semuanya ini sama-sama penting ya, semuanya ini sama-sama penting. Ya, ada spiritual mastery, physical mastery,
emotional mastery, finansial, time mastery, mind mastery, dan decision mastery. Ya, saya akan jelasin ke teman-teman satu-satu. Tapi karena waktunya juga terbatas, mungkin tidak bisa yang terlalu deep gitu ya. Tapi teman-teman bisa cari bukunya gitu ya. Teman-teman juga bisa belajar dari buku. Nah, kita pasti di sini semua sama-sama sepakat lah bahwa kita ada hari ini, kita ada di Prudential, itu ada penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Betul ya teman-teman ya? Di mana kita senantiasa mengucap syukur ya. Kalau kita melihat orang yang lebih kita rasa lebih tinggi di atasnya kita, di sana kita belajar ya. Kalau kita lihat orang yang masih ada di bawahnya kita bersyukur dengan kehidupan kita hari ini. Betul ya teman-teman ya. Nah, kehidupan spiritual kita teman-teman ya, ini sangat mempengaruhi reaksi kita saat kita dalam tekanan. Betul ya? Saat kita menghadapi tekanan, kehidupan spiritual kita ini sangat mempengaruhi bagaimana kita akan merespon situasi tersebut. Betul ya? Teman-teman, di sini kan pasti pernah ikut trainingnya Bahrum ya? Betul ya? Definisi sukses itu bukan sukses di satu aspek, ya, tapi kita mau sukses dan bahagia. Betul ya? Nah, banyak orang itu yang mendandani dirinya supaya kelihatan bagus, gitu ya. Tapi lupa nggak mendandani jiwa di dalam, teman-teman. Sehingga hidupnya itu compang-camping jiwanya. Ya, kata Pak Baru apa? Pengemis kebahagiaan. Betul ya, teman-teman? Ingat ya, teman-teman ya. Pengemis kebahagiaan. Nah, ini hanya bisa disembuhkan dengan apa? Dengan cara membangun kehidupan spiritual. Oke ya. Nah, bagaimana dengan fisik kita, teman-teman? Teman-teman, percayalah, tidak ada orang yang bisa bangun bisnis kalau lagi sakit. Betul ya? Pak Ali, bulan ketiga, tiba-tiba dadanya sakit. Bisa kerja? Nggak bisa, teman-teman. Jadi, percayalah, fisik kita itu ada hubungannya dengan cara berpikir kita. Teman-teman pasti di sini pernah ngalamin namanya flu, demam, pusing, nyeri kepala. Bisa mikir nggak? Nggak bisa loh. Padahal itu belum stroke. Betul ya? Nggak bisa berpikir, teman-teman. So, jaga stamina-nya teman-teman di final sprint ini supaya apa? Kita tetap fit, teman-teman. Ya, karena ini modalnya kita. Nah, ini ada sedikit video tentang spiritual mastery. Forgiveness does not change the person that hurt you. Are you listening to me? Forgiveness doesn't change that person. Forgiveness changes you. Let's be honest for a moment. How many of you desperately desire change in your life? Forgiveness changes you. Guess what forgiveness does not do? Forgiveness does not mean you forget. One of the most crazy theories is that you forgive and forget. You don't forget. But you do have the opportunity to forgive every time you remember. There's some things in my life and there's some people in my life that every time I remember, I have to forgive them again. Forgiveness is not a one-time fix-all. Forgiveness is a daily sacrifice that I have to implement so that I can receive what it is that God has for me. If I don't put into practice forgiveness for those that have hurt me and those that have impacted me in a negative way, then I hold myself hostage to a prison that God never intended for me to stay put in. Oke, nah teman-teman, percayalah bahwa mengampuni di setiap kita di sini lah. Ada nggak sih yang sama sekali nggak pernah ngalami namanya sakit hati? Nggak ada, betul ya? Kembali lagi ke beberapa waktu yang lalu kita pernah ikut kelasnya si Sandra Bahrum. Ingat yang analogi botol dipegang tangan? Paham ya? Ya itulah forgiveness, teman-teman. Saat kita kecil, tapi kita pegang nih, selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ini akan membebani kita. Dan diri kita akan menjadi semakin negatif. Kalau orang semakin negatif, bisa bertumbuh nggak? Nggak bisa, teman-teman.
Betul ya. Satu-satunya cara gimana? Taruh. Makanya di sini tadi dia bilang apa? Mengampuni itu ya everyday. Bukan berarti kita itu lupa. Tapi setiap kali kita ingat, ya kita melepaskan pengampunan. Kita taruh botolnya setiap kali kita ingat. Dengan seperti itu maka kita akan bertumbuh. Karena kita semua nggak mungkin kok. Di antara kita ini nggak pernah namanya dalam keluarga selisih paham dengan orang tua, atau dengan anak, atau mungkin dengan leader, atau mungkin dengan agentnya. Betul ya teman-teman ya? Tapi satu hal, hubungan, dan kalau kita mau bertumbuh lebih positif, kita mau menjadi orang yang terus bertumbuh, nggak ada cara lain selain melepaskan forgiveness, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga, emotional mastery. Ini berkaitan semua, teman-teman ya, dari spiritual, fisik, dan emosional. Ya, apa itu emotional mastery? Ya, skill bagaimana untuk berkomunikasi dan membangun hubungan, teman-teman. Saya punya keyakinan bahwa klien-klien yang closing big case, probabilitas secara teknis itu tidak besar. Setuju nggak sih? Lebih kepada ikatan emosi dan hubungan, kepercayaan. Betul ya? Teknis paling 15%. Betul ya? Bahkan saya pernah saya ada agent belum terlalu paham produk, dia cuma ngomong, dia di Prudential, bla bla bla, closing tanpa ada technical. Terus saya bilang jangan closing dulu, ketemu sama agent baru ya, ketemu sama saya jelasin. Kamu lihat apa yang saya lakukan. Si closing itu tidak selalu karena jago teknik, tahu segalanya, teman-teman. Enggak. Tapi lebih berbicara tentang kenyamanan, lebih berbicara tentang trust dari prospek kepada kita, ya. Nah, ada social skill. Social skillnya apa? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang? Bagaimana cara kita bergaul? Bagaimana cara orang itu suka sama kita? Self-awareness. Kita tahu nih, bagaimana kalau saya memperlakukan orang lain, kira-kira kalau saya jadi orang itu, kira-kira gimana ya perasaannya ya? Jadi kita punya kesadaran, ya. Self-regulation, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengontrol, ini penguasaan diri, teman-teman. Kadang-kadang dalam bisnis nggak selalu mulus. Ya, maunya ngejar Star Club, tapi berantem di rumah. Maunya meeting, tapi habis ribut sama anak. Bagaimana kita menguasai diri? Bagaimana kita mengontrol emosi kita, sehingga kita tahu batasan bahwa di kantor ini kita harus seperti apa, dan urusan yang di kantor, masalah dengan nasabah, kita nggak bawa pulang ke rumah. Setuju, teman-teman? Ya. Empati. Ya, empati ini bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain, gitu ya. Dan motivasi. Bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri itu dari dalam. Ya. Tapi saya yakin teman-teman leader di sini nggak perlu motivasi lah ya, karena motivasinya kan sudah ada cici-cici di belakang yang memotivasi gitu ya. Ya, ini tuh. Oh. Iya, motivasi. Bagaimana kita tahu cara kita memotivasi diri kita sendiri? Karena motivasi dari luar hanya bertahan mungkin beberapa hari. Betul ya? Teman-teman ikut seminar motivasi, paling 1-2 hari hilang. Tapi kalau kita tahu bagaimana memotivasi diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang menjadi goal kita. Sebenarnya kita nggak perlu orang lain untuk memotivasi kita. Ini ya, emotional intelligence, kecerdasan emosional. Ini sangat-sangat penting sekali dalam bisnis kita, saat kita membangun hubungan dengan klien, membangun dengan tim kita. Ini sangat-sangat diperlukan. Ya, jadi kita coba bahas ya ini ya. Nah, ini teman-teman, jenis-jenis emosi ya. Ada marah, ada takut, jijik, bahagia, sedih, ya, terkejut, netral, khawatir, cinta, depresi. Nah, bagaimana kita menguasai ini? Bagaimana kita menguasai diri kita saat kita lagi khawatir?
Spiderman. Izin pakai topeng. Ya ini jenis-jenis emosi ya. Bagaimana kita menguasai diri kita saat kita lagi takut, saat kita lagi marah. Ya. Saya pernah tentang emotional mastery ini saya punya sebuah cerita, teman. Saya pernah kenal seseorang yang kemarahannya itu sangat-sangat luar biasa. Kemarahannya itu sangat-sangat luar biasa. Pernah nggak ketemu sama orang, mungkin nggak kenal, duduk tapi kerasanya nggak nyaman nih sama orang ini. Pernah ya? Saya pernah punya. Sekarang. Nggak nyaman nanti. Nah, saya pernah punya kenal seseorang yang kemarahannya itu begitu luar biasa. Ya, teman-teman, orang yang jiwanya luka, teman-teman. Ibarat itu kayak misalkan ini tim saya Winston misalkan punya luka nih di tangan. Pakai baju, kelihatan nggak lukanya? Nggak kelihatan. Betul nggak? Tapi saya datang, bro apa kabar? Plek! Teriak nggak? Apakah motivasi saya untuk menyakiti? Enggak. Tapi seperti itulah luka di jiwa, teman-teman. Seperti itu. Paham, teman-teman ya? Dan orang yang saya kenal ini, akhirnya apa? Pasti konflik dengan semua orang termasuk teman-teman dekatnya. Konflik. Semua jadi musuh. Kenapa? Ya tadi. Sebenarnya masalahnya bukan di luar. Kalau kita punya nggak cocok sama satu orang, 2 orang, wajar. Tapi kalau hampir semua orang kita itu berantem, ini nggak normal, teman-teman. Betul ya? Sama semua orang nggak cocok, nggak normal. Nah itu. Nah, Institut Carnegie ngomong bahwa 85% kesuksesan finansial itu disebabkan karena keterampilan kita bergaul, berteman. Ya. Kepribadiannya yang baik, kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi dan memimpin. Hanya 15% aja, teman-teman. Masalah teknis. Masalah fitur produk. Ya, hanya 15% aja. Dan kebanyakan orang itu lebih suka membangun bisnis dengan orang yang mereka sukai dan percayai. Masih pinter, teman-teman. Tapi nggak punya skill ini, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa berkomunikasi. Who cares? Siapa yang peduli dia pinter? Nggak ada, teman. Ya, nggak ada. Tapi saat orang ini punya personality yang bagus, pergaulan yang bagus, cara kepribadian yang baik, maka dia akan jadi orang yang dipercaya dan disukai orang. Ya, apalagi di final sprint seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau kita itu disukai orang, ya, bahkan di saat kepepet pun, orang itu mungkin sungkan dan sakno ambil kita. Setuju ya, teman-teman? Loh, benar nggak? Canvassing ya? Ya, premi sungkan sakno itu hari ini masih ada, teman-teman. Betul ya? Iya. Orang Indonesia itu budaya sungkannya itu masih ada, masih tinggi. Ya. Nah, kita ke financial mastery sekarang. Teman-teman, saya melihat banyak fenomena di industri ini yang tadinya bukan siapa-siapa, lantas menjadi someone yang lupa diri. Ya. Sehingga demi memenuhi kebutuhan egonya, dia lupa bahwa ada aspek keuangan yang dia harus kontrol. Ya. Sehingga apa yang dilakukan berdaya berdasarkan ego, ya, keserakahan, ketakutan, ya pokoknya semua emosi lah. Ya. Pingin diakui, pingin
pingin dilihat orang karena dulunya bukan siapa-siapa, sehingga cicik-ciciknya itu sudah terlanjur tinggi, teman-teman. Ya. Terus kena pandemi, ya kan, banyak yang nyungsep, akhirnya dia keluar dari bisnis ini. Padahal dulunya orang hebat. Teman-teman pernah lihat fenomena ini di Prudential? Pernah, pernah itu, teman-teman, ya. Itu, teman-teman. Ya. Nggak mengukur kemampuannya. Ya. Ada orang mungkin beli tas 50 juta, ya biasa. Cerny beli tas 50 juta, biasa. Tapi ada orang beli tas 50 juta itu ngawur. Pernah lihat orang ngawur? Apa yang membedain apa, teman-teman? Apa? Cicil. Yang beda, iya sampai nyicil. Apa yang membedakan apa? Satunya ngawur, satunya biasa. Ya biasa aja. Income-nya. Betul ya? Income-nya, teman-teman. Ya. Nah, sisi spiritual tadi, jiwanya seseorang tadi, itu mempengaruhi cara kita mengelola uang, teman-teman. Sangat mempengaruhi. Ya. Nah, dalam financial mastery, kita harus tahu namanya sisi dan sisa. Ya, banyaklah kelas-kelasnya di luar sana banyak. Teman-teman mau ikut PFA, mau ikut CFP, RFP, apapun lah yang PPP belakangnya itu. Ya, itu semua mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan, ya. Dan yang kedua adalah tahu apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Itu, apalagi kalau teman-teman misalkan agent baru membangun bisnis di Prudential, ini sangat-sangat penting untuk apa? Ketahanan bisnisnya teman-teman di Prudential. Oke ya. Nah, ini basic aja teman-teman yang saya selalu ajarkan kepada tim saya dan juga kepada orang-orang yang, karena Indonesia ini literasi finansialnya sangat rendah, teman-teman. Ya, basic aja. Jadi saya jelasin, personal finance itu dimulai dari penghasilan yang sudah dipotong pajak dan zakat atau perpuluhan. Ya, kita sebutnya net income. Dari net income, pos cicilan, setelah kita punya income sudah dipotong tadi, pertama yang harus dibayar adalah cicilan. Cicilan tidak boleh lebih dari 30% atau maksimum 30%. Kenapa? Karena kalau kita punya contoh, kita mau ngambil KPR di bank, kita punya cicilan lebih dari 30%, dia approve nggak? Nggak approve dong, benar nggak? Sama, kita pakai acuan 30% maksimum. Ya. Yang kedua, pos bayar premi asuransi. Ya, pasti teman-teman tahu ya, ada piramida proteksinya ya, sudah umum lah. Yang ketiga adalah pos tabungan masa depan, yaitu dana darurat atau investasi, itu harus ada. Sisanya, ini kan sisi nih, sisi. Sisanya nomor 4, habisin. Ya, dihabisin apa? Untuk apa? Pertama untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, sekolah anak. Sisanya kalau masih ada sisa, mau untuk ngopi, untuk networking, untuk ikut seminar, silahkan. Ya, ini basic sekali teman-teman, yang kita harus tahu nih. Ya, bagaimana kita menyisihkan yang 1, 2, 3, sisanya habisin. Oke, kalau kita mau nabung ini dari sisa, sudah nggak ada yang ditabung. Percayalah, tidak ada yang ditabung ya. Karena namanya sisa-sisa itu habis teman-teman ya, nggak mungkin cukup. Nah, kuenya kayak gini ya, 30% untuk utang, 20% untuk asuransi dan darurat, 50% untuk tadi biaya hidup. Nah, terus pertanyaannya kenapa sih kok harus ada pos asuransi gitu ya? Nah, ini yang saya sering jelaskan ke prospek gitu ya, atau tim saya. Contoh, ini ada 3 orang nih. Orang yang pertama punya uang 100 juta. Sama dia taruh di bank. Kira-kira tahun depan uangnya bertumbuh atau berkurang? Bertambah atau kurang? Kurang ya, pasti ya. Bukan deposito loh ya, uang tabungan. Karena ada admin, ada pajak, dan inflasi. Oke? Orang yang kedua belajar dari orang yang pertama. Oh, uangnya berkurang kalau ditaruh di bank semua. Maka yang di bank taruh cuma 20 juta. 80 jutanya taruh nih di obligasi. Return 10%, jadi 88 dong. Berarti total asetnya berapa? 108. Betul? Lebih baik dong dari yang pertama. Tiba-tiba sakit 3 minggu, rawat inap, habis 100 juta, wajar dong. Sisa berapa? Sisa profitnya, modalnya entek.
Ya, sisa 8 juta teman-teman. Ya, sisa profitnya tok, modalnya ablay. Money game ini jangan-jangan. Oke. Nah, ada orang ketiga, dia belajar dari orang pertama, orang kedua, teman-teman. Ya. Dia taruh di saving 20 juta, investasi 70 juta, rate 10%, berarti 77 juta nih di obligasi. 10 jutanya dia beliin proteksi, dia beliin asuransi, gitu ya. Yang mana 6 jutanya ya Pruwel lah ya. 4 jutanya beliin Prucinta gitu ya, UP 100 juta. Bisa kan ya? Nah, satu saat orang ini ke kamar mandi kepleset, jatuh, tangannya retak, dia ke rumah sakit habis 10 juta. Berarti asetnya 97 juta tadi sisa berapa? Tetap, karena dia punya asuransi, betul ya? Nah, satu saat lagi ternyata dia ngalami musibah lagi, sakit 3 minggu habis 100 juta, sisa berapa? Tetap tidak berkurang, betul ya teman-teman ya? Ternyata sakitnya kanker teman-teman, habis 1 M, sisa berapa? Tetap sama, oke? Akhirnya nggak kuat di kemo, meninggal, UP-nya cair 100 juta, keluarganya terima berapa? Ini 197, betul ya teman-teman ya? Nah, so dari SIP ini kita belajar apa? Investasi memang untuk mengejar pertumbuhan, tapi proteksi untuk meminimalkan dampak kerugian. Simple, betul nggak? Nah, kenapa kok bisnis asuransi, gitu ya? Kenapa sih kok kita milih bisnisnya asuransi? Simple teman-teman, ya. Sebuah bisnis yang hubungannya dengan keuangan dan kesehatan, kira-kira bisa bertahan berapa lama, teman-teman? Selamanya orang butuh uang, selamanya orang juga mau sehat. Setuju teman-teman ya? Nah, market bisnis keuangan tuh nggak akan pernah habis teman-teman, termasuk bank, betul nggak? Termasuk koperasi, ya pegadaian, itu tak akan tetap ada, nggak pernah habis teman-teman ya. So market alaminya kita itu akan selalu beli asuransi lewat agent. Masalahnya agent itu siapa? Belum tentu loh. Kalau di follow up lah, kalau nggak di follow up. Daripada nggak mau follow up, kasih no aku, kita bagi hasil. Nah, oke ya. So kita masuk ke time mastery. Time mastery ini adalah hal yang sangat-sangat penting, teman-teman. Ya, teman-teman. Saat kita belajar time mastery, kita tahu apa yang menjadi prioritas dan apa yang bukan. Ya, contoh-contoh. Kalau kita tahu nih bahwa waktu hidup kita itu tidak lama lagi, kira-kira kita masih nonton drakor, teman-teman? apa Ed, kira-kira Ed? Kalau Edi sendiri apa Ed? Ya, mensurat wasiat. Oke, prioritas pertama. Kedua apa Ed? Waduh, decline. Ya, ini fraud ini Edi ini. Cari. Oke, ya. So, simple. Saat kita ingin tahu apa prioritas hidup kita, first thing first, pikirkan. Kalau waktu hidupku ini tidak lama, kira-kira apa sih yang paling prioritas dalam hidupku yang mau tak lakukan dulu? Oke? Teman-teman, ya. Saat kita itu buang-buang waktu, ya, maka satu saat kita itu akan dihukum oleh waktu. Dan kita pasti akan menyesal. Pasti itu. Ya. Ketika kita menghargai waktu dengan baik, maka kita juga akan dihargai di kemudian hari. Pasti. Ya. Pasti. So, make sure di final sprint ini jangan sampai kita semua nih melakukan pekerjaan yang sia-sia, ya, aktivitasnya itu sia-sia, yang nggak berkaitan dengan productivity-nya kita. Oke, kita lihat video ini ya. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live.
fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? Well, I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Oke, nah teman-teman, menurut teman-teman time mastery ini penting nggak sih untuk kita kuasai gitu ya? Kita tahu mana yang prioritas, kita tahu bagaimana mengelola waktu kita. Karena waktunya semua orang itu sama, 24 jam. Betul ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, kalau kita memahami time mastery teman-teman, kita tahu kekuatan compounding gitu ya. Contoh, nabung 100 juta, dengan return 8% per tahun. Ya, 10 tahun lagi jadi 1,4. 20 tahun jadi 4,5, 30 tahun jadi 11 M, 40 tahun jadi 25, hampir 26 M. Ya. Karena apa? Waktu itu adalah uang, teman-teman. Setuju ya, teman-teman ya? Waktu itu adalah uang. Ya. Dan semua bisnis, ada nggak bisnis yang tanpa modal, teman-teman? Nggak ada ya? Sepakat ya? Nggak ada ya? Termasuk di Prudential ya teman-teman ya. Bisnis di Prudential modalnya adalah waktu. Ya, dan waktu itu adalah uang. Oke? Kalau kita ngomong nggak ada waktu, berarti kita nggak punya modal dong untuk berbisnis. Benar nggak? Kita nggak ada waktu untuk belajar, untuk networking, untuk prospek. Ya kita berarti nggak punya modal dong untuk berbisnis. Gimana kita mau bisnisnya bertumbuh? Nggak mungkin dong. Ya. Bisnis ini bisa besar bukan karena dari satu nasabah, teman-teman. Ya, dan itu perlu waktu. Bisnis ini bisa besar bukan karena satu partner, dan itu juga perlu waktu, perlu modal. Ya, kuncinya adalah main banyak, dan semuanya itu perlu waktu, perlu modal. Ya, karena kita datang ke sini nggak ujuk-ujuk langsung ada hasilnya, nggak seperti itu prosesnya, teman-teman. Ya, nah. Setiap kita itu punya waktu sama 24 jam. Ya, 24 jam. 8 jam kita pakai untuk istirahat, 8 sampai 10 jam kita pakai untuk kerja, sisanya kita pakai untuk family time, me time, untuk networking, untuk ngopi, have fun gitu ya. Nah, 8 sampai 10 jam kita inilah setiap hari yang menentukan apakah hidup kita bertumbuh dan semakin maju nggak di bisnis ini. Teman-teman. Kalau nih contoh-contoh, misalkan anggaplah 1 jamnya teman-teman nilainya 1 juta nih.
Satu hari teman-teman punya modal 8 sampai 10 juta. Kira-kira teman-teman akan pakai uang ini untuk melakukan sesuatu yang membuat nilainya jadi lebih besar atau just hanya untuk membuang-buang biaya? Kira-kira teman-teman gimana? Teman-teman punya waktu nih 8 jam sampai 10 jam, dihargai 8 juta sampai 10 juta. Kira-kira dengan modal yang teman-teman punya, teman-teman akan buat nonton drakor, buat scrolling IG tanpa hanya untuk entertain, atau teman-teman punya modal ini, gimana caranya dari 10 juta modalku sehari, besok jadi 20 juta. Cari cuan lah. Paham teman-teman ya? Ini banyak loh, ini bisnis asuransi, ini rawan sekali nih di sini. Kita merasanya apa? Nggak ada modal. No man, nggak seperti itu konsepnya. Artinya saat kita melakukan aktivitas yang tidak produktif, yang tidak berhubungan dengan goal kita, tujuan kita, family kita, maka kita itu sudah membuang uang. Ya, so modal kita bisa jadi apa? Bisa jadi biaya atau investasi yang akan memberikan kita keuntungan di masa depan. Setuju ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, ini kata Om Deddy ya. Kalau saya ngomongin tentang sehat, bullshit. Are you happy with your health? Sehat lu nggak kelihatan. Gimana Anda ngukur sehat tuh gimana? Di MRI tiap tahun. Tapi kalau badan itu kelihatan dulu. Pertanyaan nih, are you happy with your body? Are you happy with your perut Anda mulai? Waktuku akan jadi biaya yang tidak. Suaranya hilang ya, nggak bunyi. Halo? Iya, hilang kayaknya. Halo, hilang suaranya. Halo? Halo, halo, hilang suaranya. Nggak ada suara.
Belum ada suara. Sengaja. Membangun tim juga harus disengaja. Nggak bisa dibiar-biarin. Loh. Nggak bisa, cuma dibiar-biarin toh nggak bisa, teman-teman. Ya, so pikiran itu kita harus kontrol. Kita yang harus jadi masternya, master dari pikiran kita. Kita tahu ini membawa kita menjadi negatif. Contoh paling gampang. Hari ini. Bro, promosiku sih ada bro, kurang biro. Nah, aku sih 80 juta. Waduh, Ciami kondo aku loh sih 30. Negatif ketemu negatif, teman-teman. Ya. Saat kita tahu kita masih jauh, kita mau nih ngejar promosi, ya bergaulah dengan orang-orang yang mengarah ke sana. Betul ya? Ojo kumpul ambil orang-orang sing frekuensinya sama. Sama-sama delep teman-teman. Sama-sama delep. Hari ini teman-teman yang mau start club, yang masih 100 juta, ya bergaulah dengan orang-orang yang sudah di angka situ. Jangan bergaul dengan yang senasib bro, gini. Ya jangan teman-teman ya. So ini penting banget. Main master. Ya.
Kalau gampang semua sukses teman-teman. Betul ya. Ngikut aja. Ya. Wah, banyak klaim yang ditolak. Itu yang spiral-spiral itu, gitu ya. Banyak klaim yang ditolak. Lah kan kita harus tahu kenapa kok klaim itu ditolak, betul ya? Betul nggak teman-teman? Nah sekarang misalkan gini nih, kita semua kan juga nasabah nih di sini. Nah Prudential adalah panitianya. Kita bayar premi ke nasabah, kita tahu premi ini akan dibuat bayari klaim orang yang kesusahan. Kita rela kalau ada pesawat terbang kecelakaan dan jadi viral seluruh Indonesia, wajar nggak? Wajar. Tapi apa? Menarik, betul. Betul ya, itu wajar, biasa. Pikirnya golek kes iki gampang dah. Kok nol mek di
Iso gak? Orang sih iso sering sariawan iso gak? Karena faktor gigi, apa kerangka gigi. Bisa gak? Bisa ya. Jadi sering sariawan. Kegigit sembuh, kegigit sembuh. Satu waktu dia ngomong, kok lidahku ini gak enak sariawan terus. Aku tak ke dokter. Dia ke dokter. Terus dokter ngomong dia sudah selesai perawatan aktifnya, kemonya 2021 relapse di kelenjar getah bening. Jadi gede sini sampai pecah. Pecah. Pecah ini sak telur. Itu yang belum apa-apa sudah berpikir, ketokannya orang ini tidak mungkin lah, kita prospek. Ah,
saya jual lagi 400. Ya. Komisi saya nambah nih dari 12 naik 15 ya karena ada komisi tahun kedua di sini. Ya, renewal komisi. Tahun ketiga saya konsisten jualan 400 juta lagi. Komisi saya tetap 15 juta, teman-teman. Ya. Ini loh Ustaz hitung loh ya. Tahun keempat 400 juta lagi tetap 15 juta. Begitu tahun kelima Pak Ali kena stroke. Bisa kerja? Nggak bisa. Betul ya teman-teman ya. Berapa komisinya? 3 juta teman-teman. Ya. Tahun pertama nggak bisa bekerja, tahun kedua nggak bisa kerja, tahun ketiga nggak bisa bekerja. Minus teman-teman, kena pinjol. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Ya, ini realitanya. Bisnis mindsetnya kita datang ke sini mau ngapain nih? Ya. Nah teman-teman, saya punya analogi. Misalkan nih, Fer, kamu misalkan tak kasih 20 juta setiap bulan. Kamu ngasih aku cemban, mau nggak? Mau ya? Bulan depan tak kasih 20 juta, kamu kasih aku lipat 20.000, mau nggak? Nggak apa. Bulan ketiga, jadi simban. Kamu kasih aku simban, tak kasih 20 juta, mau nggak? Mau lah ya. Ini bos. Ini bos bangun bisnis itu. Pertama kali kita bangun tim kita, kecut bos. Effortnya kita 20 juta, returnnya cemban. Kecut, sempet. Benar gak sih? 18 bulan kemudian bisa jadi, bukan 18 bulan satu waktu kemudian, bisa jadi return yang kita bayarkan segini. Tapi paham teman-teman, paham ya ini ya. Kalau JR ini pasti paham lah. Teman-teman paham nggak? Teman-teman agent paham nggak? Nah kita mau datang ke bisnis ini mau sebagai apa teman-teman? Mau sebagai penjual yang handal, nggak ada yang salah dengan itu. Atau kita mau bangun bisnis? Ya, rekrut itu gampang. Yang susah itu bina sampai jadi autopilot. Ya, kita ini masa transisi ini nggak gampang bagi seorang leader ya, untuk melewati masa-masa ini teman-teman. Diuji kesabarannya. Benar nggak? Ya, kita sampai ke decision mastery. Ya, hidup itu tentang nih, ya, journey dari B and D, ya, lahir dan meninggal. Ya, di tengah-tengahnya ada apa? C, choice. Bagi teman-teman yang ikut first kan tahu ini ya, ini ya, ada choice teman-teman. Ya, keputusan kita lah yang menentukan masa depan kita mau seperti, hidup kita mau seperti apa. Ya, pilihan artinya apa? Keputusan. Nih, pernah dengar Kong Bill Gates ya? Jika kamu terlahir miskin, ya itu bukan salahmu, tapi jika hari tuamu miskin, berarti itu salahmu sendiri, gitu ya. Kelihatan lah. So hidup itu tentukan oleh apa? Ya keputusan kita setiap hari, teman-teman, menentukan hidup kita mau seperti apa. Kita bukan makhluk yang diciptakan oleh keadaan, dan apapun keadaan kita hari ini adalah ciptaan kita sendiri. Ya, kalau hari ini teman-teman merasa, aku saya kurang, kayak promosi ini saya kurang 280 juta. Ya sejak Januari sampai hari ini. Ya ini memang keadaan yang sudah kita ciptakan sendiri gitu loh. Bukan kita nggak ngerti loh. Kita tahu. Kita tahu kok. Betul ya teman-teman ya. So di sisa waktu yang ada, ambil keputusan. Teman-teman mau ngapain. Gitu ya. So teman-teman, saat kita mengambil keputusan, kita itu nggak bisa mau nge-grab semua, serakah gitu ya. Bisnis ini kerja, bisnis itu kerja. Nggak bisa teman-teman. Nggak akan ada yang jadi. Ya, semua mau diambil semua, harapannya bisa cuan semua. Nggak bisa, fokus sama satu titik. Dan apa? Ngotot dengan apa yang kita mau perjuangkan. Perlu ngotot, teman-teman. Ya. Teman-teman pasti pernah lihat video ini. Loh.
Kayak cedera, mungkin ototnya robek. am down and oh my soul so weary when troubles come. Jadi nggak mungkin dalam perjuangan kita akan fine-fine aja, nggak mungkin, nggak ada cerita yang seperti itu. Bisa jadi mungkin saat kita pengajuan di case kita ditolak. Bisa jadi kita follow up nasabah yang kita sudah harapkan postpone, ditunda. Tapi apakah kita mau berhenti? Apakah kita menyerah pada keadaan? Atau kita mau grit, kita mau ngotot, memperjuangkan kehidupan kita, memperjuangkan keluarga kita, perjuangin tim kita. When I am on your shoulder, raise me up to more than I can be. Leadernya sangat support. Dia tahu apa yang dia mau. Negaranya ngirim dia untuk menyelesaikan pertandingan. You raise me up so I can stand on a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Bahkan dia lebih famous daripada juaranya. I am on your shoulders. Raise me up See? to more than I can see. Saat kita tidak menyerah dengan keadaan, kita belum gagal, teman-teman. Ya. So, keputusan kita di sisa waktu ini sangat menentukan akhir dari tahun ini mau seperti apa. Ya. So, bagaimana dong cara membuat keputusan? Ya. Tentu dalam setiap keputusan kita harus punya pertimbangan, risk and reward, gitu ya. Apa resikonya dan apa rewardnya. Nah, saya mau sedikit tukar pikiran sama teman-teman ini. Ada spidol nggak ya? Boleh pinjam spidol? Yuk kita timbang-timbang nih, ya bisnis prudensial. Ya, bisnis prudensial seperti apa? Saya buka ruang buat teman-teman untuk curhat, gitu ya. Resiko bisnis di prudensial apa sih? Ditolak. Apa? Dijauhi. Apa lagi? Dimarahi. Apa misalnya? Diremehkan. Apa lagi? Undang-undangnya dikeluarin. Apa lagi? Apa? Yang canvassing? Ini korban perasaan yang paling baper. Ya. Baper. Apa lagi? Udah, ini toh lah. Yakin? Labs. Makan hati. Baper. Apa lagi? PHP. Apa lagi? Sudah. Wes, segini toh. Maksudnya apa masuk berita?
Oh, apa klaim ditolak? Viral negatif tahu tapi lebih keleleh. Apa decline ya, decline. Closing. Hah? Closing cumi-cumi. Cumi-cumi. Asuransi pesaing lain ya. Cumi-cumi. Dilaporno apa? Twisting. Poncing. Oke. Apa lagi? Sudah? PHP toh. Komisi diminta. Apa lagi? Udah ya. Yuk, sekarang kita ngomong rewardnya. Apa yang teman-teman bisa dapatkan dari Prudential? Teman-teman bisa apa nih dari Prudential? Bisa apa aja nih? Apa? Banyak income. Banyak teman, ya. Masih income. Apalagi makan-makan. Penghargaan. Sudah toh, banyak teman. Belajar pengalaman itu Pengembangan diri. Jadi bisa berkantor di tower. Oke, apa lagi? Keren. Ya, keren, good Roma. Apa lagi? Waktu. Banyak waktu. Apa lagi? Recognition ya, famous ya. Oh iya, sudah ada. Banyak teman orang-orang rumah sakit. Dikenal orang. Oke, apa lagi? Udah. Nah, teman-teman, so kita kembali nih di sini. Sebuah bisnis, kalau resikonya nggak seimbang dengan rewardnya, kalian mau kerjain nggak? Nggak dong, bener nggak? Nah, ini lumpurnya, ini emasnya, worth it nggak? Yakin? Yakin ya? Ya. Yakin nggak? Kan dalam sebuah bisnis nggak mungkin ada enak tok, nggak paham ya? Pasti ada resikonya, ada yang nggak enaknya. Nah ini kan ada nggak enaknya, ada enaknya. Si worth it nggak untuk dikerjakan bisnis ini? Kenapa worth it? Ini gak enak loh. Biasa diolah. Kenapa? Gak ada barang mati. Nggak ada barang mati. Oke. Oke, worth it nggak nih teman-teman agent? Worth it nggak? Worth it ya? Tantangan ini nggak apa-apa, lumpurnya? Ya? Nggak apa? Biasa ya? Oke.
Sekarang saya mau ngomong dengan bisnis konvensional. Yuk kita beda ya bisnis konvensional ya. Apa? C, resikonya C, kamu sih pengusaha aja. Ditipu. Modal besar. Tidak ada waktu. SDM. Bro, siapa lagi? Lembur. Kompetitor. Masa bangun pagi resiko, bro? Apa? Barang nggak datang. Dikomplain nasabah. Apa dikomplain customer ya? Barang mati. Agar pagi pulang malam. Tadi apa? Karyawan itu Stok. Aku kerja jadi karyawan 37 tahun. Bisnis konvensional. Oke, apa lagi? Hah? Resiko besar. Ya ini resiko nih ini. Pesangon tak? Kan bisnis ini, bukan karyawan aja. Utang, piutang. Ditipu kan bisa macam-macam, tuku barang nggak dikirim kan ya iso. Dikhianati. Ya? Cuan tipis. Yes. Ditipu. Pajak. Terus apa meneh? Tidak ada suksesor. Belum tentu mau ya. Oke, wes ya cukup ya. Teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah apa? Sudah pajak. Oke ya, ini lumpur semua teman-teman. Nah sekarang bandingnya ambil lumpurin di perut teman-teman. Yakin? Saya mau ngerjain bro. Yakin? Oke ya teman-teman ya. Saya masih bisa melihat bisnis ini layak dikerjakan. Tepuk tangan dong buat Prudential.
Ya, hidup itu ibarat permainan catur, setiap keputusan kita pasti punya ada konsekuensi. Kita di Prudential bukan tidak ada resiko, tapi resikonya masih bisa ditoleransi. So, gimana keputusan kita di tahun ini, teman-teman? Ya, hanya bertahan hidup atau kita pingin untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik? Mau terus jadi karyawan atau mau memulai berbisnis? Mau jadi penjual asuransi atau mau jadi pebisnis? Promosi atau enggak? Prestasi atau tidak? Ya, so putuskan malam hari ini. Manusia itu sebenarnya enggak kekurangan kemampuan, tapi hanya kurang kemauan. Ya, so kita lihat video ini, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, tadi orang cacat apa orang normal? Orang cacat. Apakah orang cacat tadi begitu pakai kaki buatan tadi, apakah bisa langsung lari secepat itu? Kenapa kok dia bisa? Latihan, terbiasa. Ngerti ya? Enak nggak awalnya? Nggak enak. Semua yang kita mulai, teman-teman lihat kumpurin nggak enak, teman-teman. Yang ngomong enak ini ya sopo. Nggak enak. Tapi saat teman-teman mulai memaksa dirinya teman-teman, dan ini menjadi terbiasa, teman-teman akan jadi master. Seperti tadi. Oke? So, keputusan kita yang bisa membuat kita ini menjadi orang yang sehat secara jasmani dan spiritual. Keputusan kita juga yang akan membahagiakan keluarga kita. Keputusan kita juga akan membuang waktu kita untuk hal-hal yang produktif atau yang tidak. Yang membuat kita untuk bertahan hidup atau kita memilih untuk mau menikmati hidup. Membuat bisnis kita di Prudential ini akan jadi semakin besar atau sebaliknya kita malah hilang. Itu keputusan kita hari ini. Ya. So, sukses itu bukan dibangun dalam satu hari, teman-teman. Sukses itu setiap hari kita bangun. Contoh tadi orang lari. Apakah dia nggak setiap hari latihan? Latihannya setiap hari, teman-teman. Kalaupun dia ada pemenang yang tadi, itu bukan menang dalam satu hari. Dia setiap hari memaksa dirinya untuk berlatih. Yuk kita lihat contoh ini. Only alone I will cry out now. You'll never say you are tired and now hiding out deep down. Yeah, I know I've heard that. Keren ya, teman-teman ya. Kita ngelihatnya keren, teman-teman. Dia latihannya sakit. Kita ngelihat CR nih hari ini, wah, PCC setiap tahun, keren. Pernah cerita nggak sakit ya? Ya, so jangan lihat orang hari ini di atas panggung, teman-teman. Prosesnya ini setiap hari, gitu, ya. Orang sukses itu bukan orang yang melakukan hal yang luar biasa, ya, tapi orang yang melakukan hal yang tepat dan benar, ya, tepat dan benar, dan dilakukan berulang-ulang setiap hari. Ya, contohnya tadi orang yang lari pakai kaki buatan, enggak ujuk-ujuk bisa, teman-teman. Dia melakukannya itu setiap hari sampai dia bisa lari dan dia ikut turnamen. Ya, kita sebutnya adalah atomic habit. Kebiasaan kecil yang kita lakukan terus-menerus setiap hari dan kita menjadi master di sana. Itu makanya kenapa saya bilang fokus satu hal dan ngotot di hal itu. Ini yang saya selalu ceritakan di tim saya. Saat kita datang di bisnis ini, kita
punya tujuan, betul? Tujuannya apa? Hampir rata-rata pingin punya cuan, betul ya? Mau berbisnis pingin cuan dong. Nah, apakah dari kita diajak ke bisnis ini tahu-tahu besok langsung ada hasil? Enggak seperti itu. Kita datang ke bisnis ini, kita lakukan training. Dari yang kita nggak tahu, kita jadi tahu. Betul? Apakah sudah tahu ini langsung ada hasil? Enggak. Kalaupun ada hasil, pasti beli diri sendiri dan di closing no leader. Betul? Ya. Ya. Enggak, teman-teman. Tahu dan mampu itu dua hal yang berbeda. Oke? Kita training nih, tahu nih di kelas cara presentasi. Apakah kita mampu? Enggak, teman-teman, beda. Beda. Antara teman-teman mendengarkan pembicara dan teman-teman ngobrol di depan itu dua hal yang berbeda. Oke? So, pada waktu kita tahu bagaimana cara presentasi, kita mau nih ada hasilnya. Berarti gimana? Ya saya harus mampu dong melakukan presentasi seperti apa yang diajarkan dong. Nah, ini enak nggak sih? Nggak enak, teman-teman. Belepotan nggak sih? Belepotan. Tapi karena kita tahu kita mau ada hasilnya, maka kita memaksa. Di sini ini ada proses pemaksaan diri, teman-teman. Bukan leadernya yang maksa, tapi bagaimana kita tahu apa yang kita mau dan kita memaksa diri kita untuk mampu melakukan apa yang diajarkan. Dan itu di kelas. Oke? Saat kita sudah mampu di kelas, kita ke lapangan. Kita ke lapangan, apakah langsung ada hasil? Enggak, teman-teman. Ya, enggak langsung ada hasil. Kita lakukan di lapangan berulang-ulang, kita mastering di cara menangani keberatan prospek, kita mastering di membangun hubungan dengan prospek, kita terbiasa dengan aktivitinya kita, maka baru ada hasilnya. Setuju? Jadi untuk ada hasil dari awal kita datang, itu nggak langsung ke step 5, lewati step 2, 3, dan 4. Seberapa besar hasil yang kita mau tergantung dari seberapa besar mindsetnya kita melihat bisnis ini. Ya, sebagai penjual asuransi atau sebagai pembangun bisnis. Ya, tergantung dari seberapa bagus attitude kita dalam bergaul, bersosialisasi, dan juga membangun hubungan dengan nasabah. Seberapa tinggi skill kita. Ya, skill apa? Macam-macam ya, financial mastery, ya, skill membangun hubungan, macam-macam, teman-teman, ya. Seberapa gede ambisi kita dan seberapa besar network kita, market kita. Kan network pada dasarnya nggak pernah bisa habis. Kalau hari ini kita merasa kita nggak punya bank nama untuk di prospek, artinya kita ini orang yang sombong, yang tidak mau berteman dengan orang lain. Setuju nggak? Ya, kalau kita merasa aku nggak punya konco, berarti kan kita orang yang sombong, nggak mau kenal orang lain. Betul ya, teman-teman ya? So, kesimpulannya apa? Saat kita tahu apa yang kita mau, kita akan melewati semua proses ini. Nggak enak, ada ini. Ini semua nggak enak, teman-teman. Tapi kalau kita mau emas, ya kita lewati ini semua. Oke? Final sprint ini, teman-teman, percayalah, hanya orang-orang yang terus bergerak, yang akan bertemu dengan namanya kesempatan. Hanya orang-orang yang terus bergerak, yang akan ketemu dengan namanya miracle atau mujizat. Ya. So kita lihat video ini. Final sprint nih. Di tikungan terakhir di bulan Desember 2,8 M issued. Ya. Miracle hanya untuk orang-orang yang terus bergerak dan dia tidak pernah berhenti. Oke? Nah, keputusan saya berada di bisnis ini adalah saya melihat ini, teman-teman. Potential bisnis, exponential bisnis. Ya, saya datang sendiri. Ya, konsep ini sama dengan prinsip keuangan dengan sistem compounding, bunga berbunga. Ini, teman-teman. Ya, saya datang sendiri. Saya ada satu tim yang saya jadikan leader, saya ajari dia. Tahun depannya saya ngajak lagi orang yang saya ajari, dia juga ngajak orang, ya kan?
Dia ngajari, sudah bisa ngajari timnya ya, jadi 4 dan berlipat 10 tahun 1000 leader. Nah ini mungkin teman-teman ya, saat kita mau jalani prosesnya ya. So ini proses multiplikasi. Ya, bukan saya ngerekrut ini ya, terus ini ngerekrut aku sing ngajari, ini sing ngerekrut aku sing ngajari, gak dadi teman-teman. Ya, nggak seperti itu compounding. Ya, compounding berarti kita aja orang satu, kita harus tahu mampukan dia sampai mampu seperti kita. Setelah dia mampu, dia bisa ngajari orang lain lagi untuk mampukan lagi. Nah, itu namanya proses compounding. Ya. Nah, teman-teman, mau terakhir nih, ya. Apa yang kita tahu nih malam hari ini itu nggak membuat perubahan apapun dalam kehidupan kita. Ya. Keputusan yang kita kerjakan dengan benar dan disiplin yang membuat hidup kita itu bisa berubah. Betul ya? Belajar itu penting, teman-teman, ya, tapi action itu jauh lebih penting. Akan jauh lebih bertumbuh ketika kita belajar dan action bersama-sama. Ya, sangat powerful. Teman-teman pernah lihat filmnya Pursuit of Happiness? Pernah? Ini true story teman-teman ya. Jadi dia gelandangan yang jadi miliuner. Kita lihat aja videonya. They all look so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Stockbroker. Stockbroker. Yeah. Not an astronaut? Kita lihat perjuangannya setiap hari dia berlari, ngotot dengan apa yang dia mau, perjuangan masa depannya. I was arrested for failure to pay parking tickets, and I ran all the way here from the Polk station. I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right. You got a dream. You got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it.
Want something? Go get it. Period. This part of my life, this little part, is called happiness. Apa yang menjadi kebahagiaannya teman-teman lewat Prudential? Kejar teman-teman. Perjuangkan. Kalau bukan kalian siapa lagi? Betul ya? Nggak ada orang yang mau perjuangin impiannya kalian kalau bukan kita sendiri ya. So teman-teman, terakhir prinsip hidup saya dan juga prinsip saya dalam bekerja, saya akan terus bertahan memperjuangkan di bisnis ini, dan bukan bertahan tapi saya akan bertumbuh dan saya janji akan berbuah-buah. Itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Thank you. Tanya jawab atau langsung foto aja? Ada yang mau tanya mungkin? Oke. Teman-teman, gimana sharingnya Andreas hari ini? Luar biasa ya, sangat memberkati kita ya. Thank you so much. Ya, luar biasa. Semoga Tuhan selalu pakai Andre dimanapun berada, diberkati dan jadi berkat. Ya, juga diberkati dalam pelayanannya, pekerjaannya dan rumah tangganya. Dan saya doakan juga buat teman-teman yang hari ini hadir di tempat ini ya,
Kita benar-benar mau mengingat, pelajari lagi apa yang sudah Anda catat. Kalau Anda mau mengulang, boleh minta recordingnya ke leader teman-teman. Akan dibagi biasanya besok pagi. Ya, dan saya yakin kalau selama kita benar-benar mau mengejar impian kita, nggak ada hal yang nggak mungkin. Siapa yang mau mencapai lebih lagi untuk tahun ini? Oke, God bless you. Ya, thank you. Yuk. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm out my mind. We a blessing, she'll rip your shirt. Within a second, you'll be coming back. Oke, karena tadi kita mulai dengan doa, kita juga akhir dengan doa ya. Doakan saya pimpin secara Kristiani. Oke. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu selama kami M2 Tuhan. Kiranya Engkau juga menjadi Tuhan yang memberkati kami. Apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam bisnis kami, dapat kami gunakan untuk mencapai mimpi-mimpi kami tahun 2024 ini Tuhan. Engkau juga berkati Ko Andreas Tuhan yang telah membagikan pengalamannya, ilmu dan segalanya Tuhan yang telah di-sharingkan hari ini. Kiranya Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam bisnisnya juga Tuhan. Terima kasih. Engkau juga berkati, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau sertai kami sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Oke, kita foto bareng.